Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga di tahun 2023 ini, dengan satu judul yang sangat menarik, sangat indah, perdamaian horizontal, salib dan gereja. Bagi saudara-saudara yang menginginkan materi untuk PowerPoint atau PDF-nya, saudara nanti bisa mendownloadnya di link yang saya cantumkan di deskripsi. Baik, sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perdamaian horizontal, salib dan gereja. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, dalam penafsiran orang Yahudi, ketika Mesias akan datang, dia diharapkan untuk menyelamatkan dan meninggikan orang Yahudi dan menghancurkan dan mempermalukan orang bukan Yahudi. Namun demikian, Paulus menggunakan bahasa agung yang digunakan untuk menggambarkan keselamatan orang Yahudi dan menerapkannya untuk orang bukan Yahudi juga. Apa maksud dari pelajaran ini? Mari kita pelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Dibawa Dekat dengan Kristus. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Rasul Paulus mengajak pembaca suratnya, yaitu orang-orang non-Yahudi, untuk mengingat akan masa lalu mereka. Apa saja? Yang pertama, mereka hidup tanpa Kristus. Yang kedua, mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Yang ketiga, mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Yang keempat, mereka tidak menyadari janji-janji keselamatan yang telah Allah tawarkan melalui sejarah keselamatan. Yang kelima, mereka terpisah dari Israel dan keselamatan yang ditawarkan melaluinya. Yang keenam, mereka pernah tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia. Yang ketujuh, mereka terjebak dalam perseteruan besar dengan orang-orang Yahudi. Mereka dicemooh sebagai orang-orang yang tidak bersunat. Saudara, tetapi ketika mereka menjadi pengikut Kristus dan hidup di dalam Kristus, semuanya menjadi berbeda. Mereka yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Itu semua oleh karena darah Kristus. Di dalam Kristus dan melalui salibnya, orang-orang percaya bukan Yahudi telah dibawa dekat, di mana mereka dipisahkan dari Allah, dari harapan dan saudara-saudara Yahudi mereka. Inilah kabar baik yang sangat kuat yang tersirat oleh deskripsi Paulus. Salib Kristus dapat menyembuhkan keretakan yang lebar antara orang Yahudi dan bukan Yahudi itu. Dan itu berarti bahwa semua permusuhan dan perpecahan kita dapat diselesaikan di sana.
Yesaya 57 ayat 19, firman Tuhan berkata, Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Di pelajaran hari Senin dengan judul Rekonsiliasi, karunia Allah dari salib. Efesus 2 ayat 14 dan 16. Karena dialah damai sejahtera itu yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, salib menghasilkan 3 keuntungan besar bagi orang percaya. Apa saja? Orang bukan Yahudi yang disebutkan jauh dari Allah dan umatnya didekatkan. Efesus 2 ayat 13. Keduanya sekarang menjadi putra dan putri Allah dan saudara dan saudari orang percaya Yahudi. Efesus 2 ayat 19. Yang kedua, permusuhan antara orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi itu sendiri dilenyapkan. Efesus 2 ayat 16. Salib Kristus menghilangkan apa yang tampaknya menjadi permusuhan dan perang permanen, yang mana orang Yahudi dan bukan Yahudi adalah musuh bebuyutan. Efesus 2 ayat 17. Dan yang ketiga, di tempat permusuhan datang rekonsiliasi. Adalah tujuan Kristus untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Efesus 2 ayat 16, Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 22. Rekonsiliasi dialami pada saat salah satu anggota gereja mengesampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan mengakui anggota gereja lain sebagai saudara atau saudari terkasih yang menerima apa yang telah ditawarkan. Rekonsiliasi bukanlah istilah mekanis atau istilah hukum, tetapi istilah interpersonal yang mempertunjukkan perbaikan hubungan yang rusak. Inilah rekonsiliasi. Hanya Kristus yang penuh kuasa di kayu salib berdampak pada hubungan. Tidak hanya antara individu, tetapi juga kelompok orang. Rasul Paulus membayangkan jika itu menguasai hidup kita, maka akan menghancurkan perpecahan kita, membubarkan pertengkaran kita, memperbarui persekutuan kita, dan memahami satu sama lainnya. Itu sebabnya salib menjadi fokus daripada rekonsiliasi ini. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Menghancurkan Dinding Pemisah. Saat menulis Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 15, nampaknya Rasul Paulus sedang membayangkan tembok yang mengelilingi pelataran bait suci yang selama ini menjadi dinding pemisah Yahudi dan non-Yahudi runtuh sehingga orang bukan Yahudi diberikan akses penuh untuk menyembah Allah. Efesus 2 ayat 18. Tembok seperti itu, kata Paulus, disingkirkan oleh salib karena di sana kita belajar bahwa kedua bangsa ini, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi, sebenarnya adalah satu. Di samping itu ada sebagian orang Kristen memahami Efesus 2 ayat 15 bahwa hukum Taurat yang dibatalkan adalah termasuk 10 hukum. Namun itu tidak benar. Karena dalam surat Efesus ini Rasul Paulus justru menekankan pentingnya menuruti 10 hukum tersebut. Efesus 4 ayat 25 dan 28, Efesus 5 ayat 3 sampai dengan 14, ayat 21 sampai dengan 33, dan Efesus 6 ayat 2 sampai dengan 3. Ini adalah ayat-ayat tentang bagaimana pentingnya menuruti 10 hukum. Oleh karena itu,
menggunakan ayat-ayat ini untuk menghapus 10 perintah, terutama mengingat semua ayat lain, dalam Alkitab menjelaskan tentang kekekalan hukum. Jelas merupakan salah tafsir atas maksud Paulus di sini. Hukum dalam Efesus 2 ayat 15 bisa jadi merupakan aspek seremonial dari hukum yang memisahkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi, yang diwakili dalam frase yang rumit. Misalnya dalam hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, atau itu adalah keseluruhan perjanjian lama. Sistem hukum perjanjian seperti yang telah ditafsirkan, ditambah dan disalahgunakan telah menjadi pemisah untuk menjauhkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi. Saudara, melalui Kristus, semua perbedaan kesukuan diruntuhkan. Mereka dipersatukan dalam Kristus sebagai sesama pewaris kerajaan sorga. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Yesus Pengkhotbah Perdamaian. Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, konsep perdamaian dalam surat Efesus dapat kita lihat di beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, Paulus berpendapat bahwa Kristus mewujudkan kedamaian karena Dialah damai sejahtera kita, dan bahwa salibnya menciptakannya. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Berikutnya, Kristus tidak hanya menghancurkan permusuhan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 15. Ia menciptakan manusia baru yang ditandai dengan hubungan rekonsiliasi dan perdamaian. Efesus 2 ayat 15 sampai dengan 17. Dan yang ketiga, kedamaian seperti itu bukan hanya tanpa konflik, tetapi bergema dalam konsep Ibrani Shalom, yang berarti mengalami keutuhan dan kesejahteraan, baik dalam hubungan kita dengan Allah, Roma 5 ayat 1, maupun dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus dapat disebut pengkhotbah perdamaian? Yang pertama, dalam pesan perpisahannya kepada para murid, Yesus berjanji kepada mereka dan kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Yang kedua, Dia menyimpulkan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dan yang ketiga, setelah kebangkitannya, ketika Dia menampakkan diri kepada para murid, Dia berulang kali berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 19, Yohanes 21 ayat 26. Yesus telah mengkhotbahkan damai sejahtera bagi yang jauh, yang disebut dengan orang percaya bukan Yahudi sebelum mereka bertobat, dan yang dekat, yaitu orang percaya Yahudi. Setelah menerima pernyataan ini, semua orang percaya mengalami berkat yang besar. Saudara, semua kita perlu belajar untuk menjadi pengkhotbah perdamaian yang menentang perselisihan dan hidup dalam damai sejahtera. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Gereja Bait Kudus. Kematian Yesus memiliki manfaat vertikal dalam membangun hubungan kita dengan Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dan manfaat horizontal dalam mempererat hubungan kita dengan orang lain. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Melalui salib, Yesus menghancurkan semua yang memisahkan orang percaya bukan Yahudi dari orang Yahudi, termasuk penyalahgunaan hukum untuk memperlebar jurang pemisah. Efesus 2
ayat 11 sampai dengan 18. Yesus juga membangun sebuah bait kudus baru yang menakjubkan, yang terdiri dari orang-orang percaya. Orang bukan Yahudi yang pernah dikucilkan dari penyembahan dalam bait-bait yang kudus, sekarang bergabung dengan orang percaya Yahudi untuk menjadi bait kudus yang baru. Kita semua menjadi bagian dari gereja Allah, bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 19 ayat 22. Dan mendapat hak istimewa untuk hidup dalam keakraban dengan Yesus dan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Rasul Paulus menggunakan metafora bait kudus sebagai gambaran puncak bagi penyatuan penuh orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam gereja. Orang bukan Yahudi kini tidak hanya mendapatkan akses, tetapi mereka sendiri menjadi bahan bangunan untuk bait kudus baru yang dirancang sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, metafora bait kudus atau bait suci juga digunakan untuk memvisualisasikan kekudusan gereja, peran Allah dalam mendirikan dan menumbuhkan gereja, dan keakraban orang percaya di dalam gereja. Efesus 2 ayat 21 sampai dengan 22. Gereja dapat mengakui identitasnya sebagai bait dari Allah yang hidup. 2 Korintus 6 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, salib Kristus dapat menyembuhkan keretakan, permusuhan, dan semua perpecahan dapat diselesaikan. Yang kedua, rekonsiliasi dengan mengesampingkan masalah apapun akan memperbarui atau memperbaiki hubungan yang rusak. Yang ketiga, melalui Kristus semua perbedaan kesukuan diruntuhkan dan kita dipersatukan dalam Kristus sebagai sesama pewaris kerajaan surga. Yang keempat, kita perlu belajar untuk menjadi pengkhotbah perdamaian yang menentang perselisihan dan hidup dalam damai sejahtera. Dan yang kelima, kita semua menjadi bagian dari gereja Allah, bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan mendapat hak istimewa untuk hidup dalam keakraban dengan Yesus dan saudara-saudara kita di dalam Kristus. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui video sekolah sahabat ini, berkat Tuhan yang indah menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat berdiskusi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.